pengacara keluarga Yosua itu mengaku didatangi oleh sejumlah jenderal aktif dan nonaktif Polri yang ingin hukuman Verdi Sambo diringankan. Bahkan kata Komarudin, kedatangan jenderal aktif dan nonaktif Polri melobi dalam kasus ini sudah terjadi sejak Juli 2022 atau ketika kasus Brigadir J terungkap ke publik. Hal itu juga disampaikan oleh Komarudin Simanjuntak dalam Kompas TV. Menurut Komarudin, untuk jenderal yang masih aktif dan datang demi kepentingan meringankan hukuman Verdi Sambo pernah bertugas di Barreskrim Polri dan di Propam Polri. Komarudin juga menuturkan sejak awal dirinya sudah tegas hanya meminta perkara tewasnya Brigadir J diungkap sesuai dengan peristiwa. Kemudian pelakunya benar-benar bertaubat dan meminta maaf secara tulus kepada keluarga dari korban pembunuhan berencana Brigadir J. Sebagai informasi, pekan lalu JPU sudah membacakan surat tuntutan kepada Verdi Sambo. Bekas Kadif Propam itu dituntut hukuman seumur hidup penjara atas tewasnya Brigadir J. Di mana Verdi Sambo dan penasihat hukumnya pun mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan JPU. Lama tak terlihat, inilah rekam jejak hingga kontroversi Komarudin Simanjuntak sang pengacara Brigadir J. Lama tak terlihat sosok Komarudin Simanjuntak menjadi pertanyaan mengingat kasus pembunuhan Brigadir J telah sampai ke babak baru, yaitu pembacaan pembelaan para terdakwa pekan depan. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret sejumlah nama itu seperti Verdi Sambo, Putri Candrawati, dan para ajudannya juga telah memasuki masa pembacaan tuntutan. Hal ini setelah sidang yang sedang pertengahan Oktober 2022 bergulir di Pengadilan Negeri Jaksel. Publik Indonesia atau Polri belum mau melakukan pemberhentian tidak dengan hormat alias memecat Richard Eliezer Budiang Lumiu terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Padahal Baradae dituntut oleh JPU dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kadif Humas Polri Irjen Dadi Prasetyo mengatakan di Propam Polri belum melakukan proses sidang kode etik dan profesi terhadap Barada Richard Eliezer Budiang Lumiu. Alasannya, di Propam masih menunggu proses persidangan di Pengadilan Jaksel. Sebelumnya diberitakan Barada Richard Eliezer atau Baradae dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J 12 tahun penjara. Baradae merupakan penembak pertama kali ke arah Brigadir J saat berada di rumah dinas Verdi Sambo. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer selama 12 tahun penjara, kata jaksa dalam ruang sidang PN Jaksel pada Rabu 18 Januari lalu. Tuntutan hukuman 12 tahun penjara diberikan jaksa kepada dakwaan berdasarkan dakwaan primer pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hukuman itu lebih ringan dibanding dengan hukuman maksimal yang mencapai pidana mati. Update terbaru sidang kasus pembunuhan Brigadir J melibatkan Verdi Sambo, Putri Candrawati, dan Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf dan sang justice kolaborator Barada Richard Eliezer memasuki babak baru. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum di mana tuntutan pidana para terdakwa dibacakan dan diikuti dengan pledoi dari para terdakwa, babak penentuan yaitu sidang vonis hakim berada di depan mata. Melihat hal ini, penasihat hukum Brigadir J buka suara di sebuah video yang beredar di kanal YouTube di mana Komarudin Simanjuntak dengan berani menyebut Komisi Yudisial tak berguna. Dikutip dari Ayah Jakarta, dari kanal YouTube Fokus Terkini TVRI pada 28 Januari 2023 diketahui bahwa Komarudin Simanjuntak menanggapi pernyataan dari pihak Komisi Yudisial. Komarudin secara terang-terangan menyebut Komisi Yudisial tak bekerja saat menanggapi pertanyaan dari host dalam video yang beredar. Bahkan ia merasa pihak perwakilan Komisi Yudisial menerangkan hukum cita-cita dan bukan hukum realita. Secara berani, Komarudin Simanjuntak sebutkan bukti Komisi Yudisial tidak bekerja dengan sebuah kasus. KY tidak bekerja, buktinya Hakim Agung ditangkap saat adanya KY tidak bekerja dan tidak berguna. Padahal faktanya, Barada Richard Eliezer hanyalah wayang. Tahu kan, wayang bergerak karena dalang Verdi Sambo. Saya sebut terorganisir, bagaimana tidak, padahal melibatkan 97 polisi terdiri atas Propam, Paminal, Provos, Kaden, Subnit, Polda Metro Jaya, dan lainnya. Apabila dibandingkan dengan Ricky Rizal, Komarudin Simanjuntak menjelaskan latar belakang Ricky Rizal adalah polisi lalu lintas dengan pengalaman lebih matang dan berpangkat brigjen. Terbaru sidang kasus pembunuhan Brigadir J melibatkan Verdi Sambo, Putri Candrawati, dan Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf dan sang justice kolaborator Barada Richard Eliezer memasuki babak baru. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum di mana tuntutan pidana para terdakwa dibacakan dan diikuti dengan pledoi dari para terdakwa, babak penentuan yaitu sidang vonis hakim berada di depan mata. Melihat hal ini, penasihat hukum Brigadir J buka suara di sebuah video yang beredar di kanal YouTube di mana Komarudin Simanjuntak dengan berani menyebut Komisi Yudisial tak berguna. Dikutip dari Ayah Jakarta, dari kanal YouTube Fokus Terkini TVRI pada 28 Januari 2023 diketahui bahwa Komarudin Simanjuntak menanggapi pernyataan dari pihak Komisi Yudisial. Komarudin secara terang-terangan menyebut Komisi Yudisial tak bekerja saat menanggapi pertanyaan dari host dalam video yang beredar. Bahkan ia merasa pihak perwakilan Komisi Yudisial menerangkan hukum cita-cita dan bukan hukum realita. Secara berani, Komarudin Simanjuntak sebutkan bukti Komisi Yudisial tidak bekerja dengan sebuah kasus. KY tidak bekerja, buktinya Hakim Agung ditangkap saat adanya KY tidak bekerja dan tidak berguna. Padahal faktanya, Barada Richard Eliezer hanyalah wayang. Tahu kan, wayang bergerak karena dalang Verdi Sambo. Saya sebut terorganisir, bagaimana tidak, padahal melibatkan 97 polisi terdiri atas Propam, Paminal, Provos, Kaden, Subnit, Polda Metro Jaya, dan lainnya. Apabila dibandingkan dengan Ricky Rizal, Komarudin Simanjuntak menjelaskan latar belakang Ricky Rizal adalah polisi lalu lintas dengan pengalaman lebih matang dan berpangkat brigjen.